Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk mata kuliah peralatan industri proses untuk materi alat transportasi bahan lanjutan dari materi sebelumnya, di mana ini adalah bagian 2 dari 2. Capaian pembelajaran untuk bagian 2 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang alat-alat transportasi fluida. Fluida itu cair dan gas karena dapat mengalir. Peralatan transportasi bahan untuk fluida itu adalah sistem perpipaan. Jadi dia sistem perpipaan itu nanti akan bercabang-cabang menjadi berbagai instrumen atau alat ya. Nah, sistem perpipaan atau piping system ini itu ada beberapa item, ada pipa itu sendiri, kemudian ada katupnya, ada nozzle, ada penyangga pipanya, ada flank, ada fittingnya, terbagi lagi, ada juga instrumentasinya, instrumentasi pengukur, temperatur, tekanan, laju aliran massa atau level ketinggian. Sistem perpipaan tentunya dapat ditemukan hampir pada semua jenis industri, dari pipa tunggal, sederhana sampai yang bercabang yang sangat kompleks. Nah, sistem perpipaan adalah satu sistem yang digunakan untuk transportasi fluida antar peralatan dalam suatu pabrik atau dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga proses produksi dapat berlangsung. Nah, biasanya juga dikenal istilah piping atau pipeline. Kalau piping itu sistem perpipaan di suatu plant, sedangkan pipeline sistem perpipaan untuk mengantarkan fluida antar satu plant ke plant lainnya. Jadi piping itu satu plant, kalau pipeline itu dari suatu plant ke plant yang lain. Dan bisa saja melewati beberapa daerah. Sistem perpipaan terdiri dari pertama, pipa-pipa, yang merupakan saluran yang tertutup sebagai sarana pengaliran atau transportasi fluida. Nah, jenis-jenis pipa, ada pipa tanpa sambungan. Nah, kalau kita lihat ini tidak ada sambungannya. Dia bisa jadi langsung dicetak atau bisa juga dengan menusuk batang baja. Ada yang dilas, ya. Jadi plat, kemudian kita gulung seperti ini, kemudian dilas. Ada yang spiral dilas, jadi digulung seperti ini. Setelah ketemu, nah ini pertemuannya dilas. Ada jenis pipa tubing, benda silindris yang memiliki lubang pada tengahnya untuk mengalirkan fluida. Ukurannya lebih kecil dibanding dengan pipa di samping tubing, lebih fleksibel dan mudah dibentuk jika dibandingkan dengan pipa lain ya. Nah, tubing ini digunakan pada beberapa alat penukar kalor dan koneksi instrumen seperti pemasangan alat ukur suhu, tekanan, sistem kontrol hidrolik, atau pneumatik. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Nah, sistem perpipaan berikut ada juga katup. Nah, tentu ini penting, fungsinya untuk mengatur aliran suatu fluida itu dengan cara menutup, membuka, atau menghambat aliran dari fluida. Nah, untuk melihat gambaran tentang katup ini, penjelasan tentang katup ini, maka mari kita lihat video
katup berikut. Valve atau katup adalah sebuah perangkat yang mengatur, mengarahkan, atau mengontrol aliran dari suatu cairan, gas, atau padatan terfluidasi dengan membuka, menutup, atau menutup sebagian dari jalan alirannya. Valve katup dalam kehidupan sehari-hari paling nyata adalah pada pipa air, seperti keran untuk air. Katup memainkan peran penting dalam aplikasi industri, mulai dari transportasi air minum juga untuk mengontrol pengapian di mesin roket. Valve atau katup dapat dioperasikan secara manual, baik oleh pegangan, tuas pedal, dan lain-lain, dan secara otomatis dengan menggunakan prinsip perubahan aliran tekanan, suhu, dan lain-lain. Perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi diafragma, pegas, atau piston yang pada gilirannya mengaktifkan katup secara otomatis. Macam-macam valve atau katup yang sering digunakan adalah sebagai berikut. 1. Rising steam gate valve. Rising steam gate valve jika dioperasikan, handwell akan naik dan steam juga akan naik. Rising steam gate valve digunakan untuk tekanan yang tidak terlalu tinggi dan tidak cocok untuk getaran. 2. Non-rising steam gate valve. Non-rising steam gate valve ini jika dioperasikan, handwell tetap dan stem juga tetap. Non-rising steam gate valve ini juga cocok digunakan untuk tekanan yang tidak terlalu tinggi dan tidak cocok untuk getaran. Outside screw dan yoke gate valve. Outside screw dan yoke gate valve sangat cocok digunakan untuk high pressure. Biasanya digunakan untuk lapangan minyak, medan yang tinggi, temperatur yang tinggi, karena steam naik dan turun bisa dijadikan sebagai penanda. 2. Globe valve. Ada 3 jenis desain utama bentuk tubuh globe valve. Z-body design adalah tipe yang paling umum yang sering kali dipakai, dengan diafragma berbentuk Z. Posisi dudukan disk horizontal dan penggerakan batang disk tegak lurus terhadap sumbu pipa atau dudukan disk. Bentuknya yang simetris memudahkan untuk pembuatan, instalasi maupun perbaikannya. Y-body design adalah sebuah alternatif untuk high pressure drop. Posisi dudukan disk dan batang atau stem bersudut 45 derajat dari arah aliran fluidanya. Jenis ini sangat cocok untuk tekanan tinggi. Angel body design adalah modifikasi dasar dari Z-valve. Jenis ini digunakan untuk mentransfer aliran dari vertikal ke horizontal. Ball valve. Ball valve adalah sebuah valve atau katup dengan pengontrol aliran berbentuk disk bulat. Bola itu memiliki lubang yang berada di tengah sehingga lubang tersebut segaris lurus atau sejalan dengan kedua ujung valve atau katup, maka aliran akan terjadi. Tetapi ketika katup tertutup, posisi lubang berada tegak lurus terhadap ujung katup, maka aliran akan terhalang atau tertutup. Ball valve banyak digunakan karena kemudahannya dalam perbaikan dan kemampuan untuk menahan tekanan pada suhu tinggi. Ball valve dapat menahan tekanan hingga 10.000 PSI dan dengan temperatur sekitar 200 derajat Celcius. Butterfly valve. Butterfly valve adalah valve yang dapat digunakan untuk mengisolasi atau mengatur aliran. Mekanisme penutupan pengambilan bentuk sebuah disk. Sistem pengoperasiannya mirip dengan ball valve, yang memungkinkan cepat untuk menutup. Butterfly valve umumnya disukai karena harganya lebih murah dibandingkan dengan valve jenis lain. Desain valve-nya lebih ringan dalam berat dibandingkan jenis-jenis valve yang lain. Biaya pemeliharaannya biasanya pun lebih rendah karena jenis bagian yang bergerak minimum. Butterfly valve sangat cocok untuk penanganan arus besar cairan atau gas pada tekanan yang relatif rendah dan untuk penanganan slurries atau cairan padatan tersuspensi dengan jumlah besar. Check valve. Check valve adalah alat yang digunakan untuk membuat aliran fluida hanya mengalir ke satu arah saja atau agar tidak terjadi reverse flow atau back flow. Ada beberapa jenis check valve. 1. Swing check valve.
Check valve tipe ini terdiri atas sebuah disk seukuran dengan pipa yang digunakan dan dirancang menggantung pada poros atau hang-in. Apabila terjadi aliran maju atau forward flow, maka disk akan terdorong oleh tekanan sehingga terbuka dan fluida dapat mengalir menuju saluran outlet. Sedangkan apabila terjadi aliran balik atau reverse flow, tekanan fluida akan mendorong disk menutup rapat sehingga tidak ada fluida yang mengalir. Semakin tinggi tekanan balik, semakin rapat disk terpasang pada dudukannya. Leaf check valve. Leaf check valve ini biasa digunakan untuk fluida steam, gas, maupun liquid yang punya flow yang tinggi. Port inlet dan outlet dipisahkan oleh sebuah plugs berbentuk kerucut yang terletak pada sebuah dudukan, umumnya berbahan logam. Ketika terjadi forward flow, plugs akan terdorong oleh tekanan cairan sehingga lepas dari dudukannya dan fluida akan mengalir ke saluran outlet. Sedangkan apabila terjadi reverse flow, tekan fluida justru akan menempatkan plugs pada dudukannya. Semakin besar tekanan, semakin rapat pula posisi plugs pada dudukannya, sehingga fluida tidak dapat mengalir kembali. Bahan dari dudukan plugs adalah logam. Hal ini mempertimbangkan tingkat kebocoran yang sangat sedikit dari check valve tersebut. Umumnya, leaf check valve digunakan untuk aplikasi fluida gas karena tingkat kebocoran yang kecil. Penggunaan check valve tipe leaf ini di industri adalah untuk mencegah aliran balik kondensat ke steam trap yang dapat menyebabkan terjadinya korosi pada turbin uap. Backwater check valve. Backwater check valve banyak digunakan untuk sistem pembuangan air bawah tanah yang mencegah terjadinya aliran balik dari saluran pembuangan saat terjadi banjir. Saat banjir, saluran pembuangan akan penuh dan bertekanan tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya aliran balik. Dengan menggunakan backwater valve, hal ini dapat diatasi dengan baik. Swing type wafer check valve. Dalam penggunaan swing check valve dan leaf check valve, sering terbatasi hanya untuk pipa ukuran besar. Jadi, sebagai solusinya adalah dengan menggunakan wafer check valve. Dengan menggunakan wafer check valve dapat digunakan tubing dengan ukuran yang mengerucut pada satu sisinya, sehingga dapat diaplikasikan pada pipa yang lebih kecil ukurannya. Safety valve. Safety valve adalah jenis valve yang mekanismenya secara otomatis melepaskan zat dari boiler, bejana tekan, atau suatu sistem ketika tekanan atau temperatur melebihi batas yang ditetapkan. Pressure safety valve mempunyai 3 bagian utama, yaitu inlet, outlet, dan spring set. Fluida bertekanan berada pada inlet PSP. PSP posisi menutup selama tekanan fluida lebih kecil dibandingkan tekanan spring pada spring set. Sebaliknya, jika tekanan fluida lebih tinggi dibandingkan tekanan spring set, maka spring set akan bergerak naik dan membuka katup yang akan membuang tekanan melalui outlet sampai tekanan fluida maksimal sama dengan tekanan spring set. Nah, setelah kita melihat video tentang katup tersebut, maka ketika Anda ingin memilih atau menentukan jenis katup, maka ada beberapa pertimbangan. Cara menentukan jenis katup yang akan digunakan berdasarkan fungsinya, ya. Jenis katup yang akan digunakan untuk posisi buka atau tutup sempurna, gate, butterfly bell, atau plug dapat digunakan. Jika katup akan digunakan untuk mengatur banyaknya arus buka tutup, maka tipe globe valve yang paling tepat. Lain halnya kalau fungsi yang dibutuhkan adalah mencegah adanya arus balik, maka choke valve lah yang merupakan satu-satu pilihannya. Menentukan jenis valve yang akan digunakan berdasarkan ukuran. Bal, plug atau globe valve cocok untuk ukuran kecil. Tapi untuk ukuran besar, katup akan menjadi sangat berat, tidak efektif, dan tidak ekonomis. Menggantinya menjadi butterfly valve adalah suatu jalan yang bisa diambil untuk katup yang berukuran besar, tetapi tidak untuk
fluida yang bertekanan tinggi. Lalu bagaimana cara memilih jenis katup antara gate valve atau ball valve yang keduanya mempunyai fungsi sama? Nah, struktur dari ball valve memungkinkan penggunaan shaft untuk bagian penyekat. Dengan shaft seat tersebut, ball valve bisa digunakan dengan jaminan zero yang tidak bisa diaplikasikan pada gate valve. Ball valve juga mempunyai sistem quarter turn yang memungkinkan menutup dan membuka katup dengan cepat. Tetapi dengan kelemahan shaft seat yang rentang terhadap suhu tinggi, gate valve memiliki keunggulan dengan berat yang lebih ringan dan lebih ekonomis walaupun tidak menjamin zero. Nah, Anda itu calon-calon insinyur yang dibutuhkan kemampuannya dalam mempertimbangkan berbagai hal yang mengambil keputusan manakala katup mana yang harus digunakan yang cocok pada sistem industri yang mungkin nanti Anda tempati bekerja. Nah, ini merupakan salah satu tabel karakteristik ya, karakter valve berdasarkan jenis valve ditinjau dari segi ini. Kemudian dari sistem perpipaan berikutnya ada nozzle. Itu perangkat yang dirancang untuk mengontrol arah atau karakteristik dari aliran fluida. Jadi dia bisa mengontrol arahnya, dia juga bisa mengontrol karakteristiknya. Jadi entah itu spray, jet, seperti itu. Nah, seperti ini juga ya. Seperti ini. Nah, jenis-jenis nozzle itu ada jet nozzle. Nah, biasanya seperti ini ya. Ada nozzle kecepatan tinggi ya untuk meningkatkan energi kinetik dari perantara yang mengalir. Kalau kita ingin mengalirkan fluida dalam bentuk gas dengan kecepatan yang begitu tinggi, misalnya ingin memotong logam ya dengan api tajam, ya bisa menggunakan nozzle jenis ini. Ketika alirannya adalah dalam bentuk air ya, cairan, kita bisa menggunakan tipe seperti ini. Ada nozzle magnetik ya, di mana aliran plasma diarahkan oleh medan magnet, bukan dinding yang terbuat dari materi padat. Itu gambar-gambarnya. Ada nozzle spray. Nah, jenis-jenis spraynya juga ada berbagai macam. Dilihat dari lubangnya juga ya, ada 0 degree, 15 degree, 25 degree, 40 degree dengan aliran yang dihasilkan perbandingannya juga berada pada sampingnya seperti ini. Jenis spray nozzle. Ada yang seperti ini yang bisa di setel dengan cara diputar-putar untuk menghasilkan variasi spray. Ada juga yang seperti ini yang bisa dipilih. Kemudian sistem perpipaan berikutnya ada fitting. Apa itu fitting?
Sambungan merupakan bagian dari suatu instalasi perpipaan yang berfungsi sebagai penyambung pipa antara pipa dan sebagai akhir perpipaan atau outlet fitting. Nah, jenis-jenisnya itu ada fitting siku elbow ya, yang bentuknya seperti ini. Ada elbow 45, ada elbow 90, ada elbow 180. Jadi dia halus, dia tidak langsung menyiku. Dia halus. Kemudian ada sambungan T. Nah, seperti ini. Biasanya kan dia dipakai untuk membagi aliran. Kemudian ada reducer. Ini untuk mengurangi aliran fluida. Kemudian ada stop in. Ya, fungsinya sama dengan T, membagi arah aliran. Bedanya, kalau T kan itu item yang terpisah dan menggabungkan beberapa pipa, tetapi kalau stop in ini percabangan langsung dari pipa utama yang fungsinya menggantikan reducer T. Gambarnya seperti ini. Kemudian ada sambungan cup. Ini sebenarnya menutup ya. Jadi ujung pipa itu ketika kita tidak ingin meneruskannya lagi, ya, dia dipasangkan fitting cup yang menghentikan aliran pada ujung pipa. Sistem perpipaan berikutnya ada flange. Apa itu flange? Itu sebuah mekanisme yang menyambungkan antar elemen atau equipment perpipaan, yaitu antar dua buah pipa. Jadi dia menyambung. Nah, ada jenis-jenisnya, ada blind flange, ada wheel neck flange, ada slip on flange, ada thread flange, dan ada juga gasket pada sambungan flange ini ya. Nah, untuk mencegah kebocoran dipasangi gasket. Kemudian dalam sistem perpipaan biasa juga dilengkapi dengan instrumentasi. Entah misalnya pengukur temperatur, pengukur tekanan, ada yang bisa mengukur tekanan rendah, ada yang bisa mengukur tekanan tinggi. Nah, seperti ini aplikasi untuk pengukuran tekanan. Ketika kita tidak mau lagi mengukur tekanannya, silakan tutup valve ini ya, katup ini. Ketika mau diukur, dibuka lagi. Ada pengukur tekanan analog, ada juga yang digital. Seperti ini. Ada pengukur laju alir, flow meter. Gambarnya seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Ada juga yang digital seperti ini. Digital. Ada juga seperti ini. Kemudian pengukur level ketinggian. Nah, ketika kita ingin kontrol level, biasanya ada instrumen seperti ini supaya kita bisa tahu level ketinggiannya. Ada yang manual dulu seperti ini, ada juga yang kontrol otomatis. Nah,
Ini adalah instrumen pengukur level ketinggian pada sistem perpipaan. Ada juga yang seperti ini. Misalnya tangki yang dihubungkan dengan ini. Ada juga yang pengukuran level dalam bentuk pengukur level ketinggian permukaan pipa dengan magnet, ya. Jadi bisa jadi ini bergerak ketika permukaannya juga berubah. Berhubung pipanya terbuat dari logam misalnya yang tidak nampak, sehingga inilah yang menjadi acuan letak permukaannya. Kemudian ada penyangga pipa. Nah, perlu penyangga pipa untuk menahan pipa tentunya. Pipe support seperti ini. Seperti ini. Ada pipe hanger, ya. Kalau tadi disangka dari bawah, ini dia bergantung. Seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Jadi ketika semisalnya lebih ekonomis kalau kita menggunakan pipe hanger, karena letaknya dari atap mungkin lebih dekat daripada letaknya dari lantai, daripada menggunakan penyangga pipa dari bawah, mending kita pasangkan pipe hanger, ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.